Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan dalam mata kuliah Perancangan Peraturan Perundang-undangan yang diampu oleh Bapak Raino. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai norma dan norma hukum. Yang pertama yaitu pengertian norma. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Jadi, norma ini merupakan aturan atau standar atau ukuran yang dengan itu dapat mengukur kebaikan atau keburukan suatu perbuatan. Kemudian ada fungsi norma, yaitu untuk memastikan terciptanya keadilan masyarakat yang lebih aman, tentram, dan tertib. Kemudian untuk mengatur perbuatan masyarakat agar sesuai dengan nilai yang ada dan berlaku. Kemudian agar dapat mencegah adanya benturan kepentingan antar masyarakat. Kemudian yang keempat, untuk membantu masyarakat dalam mencapai tujuan atau kesepakatan bersama. Kemudian yang kelima, digunakan sebagai petunjuk ataupun pedoman yang dapat digunakan untuk menjalani hidup di lingkungan masyarakat sebagai individu. Kemudian yang keenam, norma digunakan untuk mengatur perilaku dan tingkah laku suatu masyarakat. Kemudian yang ketujuh, norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk bertindak. Mohon maaf, norma digunakan agar adanya suatu batasan untuk tidak dilanggar. Kemudian yang terakhir, norma digunakan untuk mendorong individu agar dapat berpartisipasi dengan lingkungan masyarakat yang ada dan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Nah, kemudian norma ini terbagi menjadi dua sifat, memiliki dua sifat. Pertama itu norma yang bersifat formal dan norma yang bersifat non-formal. Nah, norma yang bersifat formal ini adalah merupakan aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang dirumuskan oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti perda peraturan daerah. Nah, sifatnya yaitu tertulis. Nah, berbeda dengan norma yang bersifat non-formal. Jadi, norma yang bersifat non-formal ini merupakan suatu bentuk ketentuan ataupun suatu aturan yang dijalankan masyarakat di dalam sebuah lingkungan tanpa diketahui siapa yang merumuskan, dan biasanya bentuk dari norma non-formal ini tidak tertulis gitu. Kemudian jenis-jenis norma. Norma ini ada dibagi menjadi 4. Pertama itu norma agama. Jadi norma agama ini merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh masyarakat yang bersumber atau berasal dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Kemudian norma kesusilaan merupakan aturan-aturan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat yang sumbernya berasal dari hati nurani seorang. Norma ini merupakan sesuatu hal yang dijalani dan dirasakan manusia setiap harinya. Kemudian yang ketiga itu adalah norma kesopanan, merupakan aturan yang menekankan pada perbuatan seorang untuk menjaga kesopanan tata krama dalam bersikap dan dalam bermasyarakat dan adat istiadat dalam bermasyarakat. Kemudian yang terakhir, yang ini menjadi fokus bahasan kita, yaitu mengenai norma hukum. Nah, norma hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh pemerintah, penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksa oleh aparat negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Kemudian norma hukum berasal dari luar diri manusia, berbeda dengan norma yang tadi telah disampaikan. Norma hukum ditujukan terutama kepada pelakunya yang konkret, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata berbuat
bukan untuk penyempurnaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat itu sendiri tertib. Kemudian agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan. Isi kaidah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaidah hukum tidak hanya memberi seseorang dengan jawaban semata, melainkan juga memberikan hak kepada seseorang. Kita lanjutkan pembahasan mengenai dan norma hukum serta norma yang lainnya. Yang pertama ada norma keagamaan. Norma ini berperan penting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, tentram, dan damai. Bentuk dari norma keagamaan sendiri berisi aturan-aturan tentang hubungan manusia dengan Tuhannya serta hubungan manusia antar sesama manusia. Norma ini dijadikan sebagai dasar atau landasan berpikir, berbuat, serta berperilaku untuk menciptakan kehidupan yang selaras, serasi, serta seimbang. Bentuk dari norma keagamaan ini bersifat tidak tertulis. Yang kedua ada norma kesusilaan. Norma ini hadir dalam bentuk peraturan atau petunjuk hidup yang bersumber dari suara hati manusia. Norma kesusilaan ini berupa peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan perilaku, sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang baik dan buruk. Norma kesusilaan ini memberikan petunjuk tentang cara bersikap dan bertingkah laku dalam memutuskan hal-hal yang dilakukan. Bentuknya juga tidak tertulis. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang ketiga, norma kesopanan. Norma ini bersumber dari adat kebiasaan masyarakat dengan tujuan norma ini bersumber dari adat kebiasaan masyarakat dengan tujuan agar dalam pergaulan manusia saling menghormati dan menghargai. Norma ini berisi aturan-aturan dalam masyarakat tentang sopan santun dalam hubungannya antar anggota masyarakat. Ukuran dari norma ini adalah bentuk kepantasan, kebiasaan, atau kepatutan yang berlaku dalam setiap masyarakat. Memiliki ukuran sendiri-sendiri mengenai apa yang dianggap pantas, bisa, dan patut. Bentuknya juga tidak tertulis. Yang terakhir ada norma hukum. Norma ini berbentuk tertulis serta secara resmi penyusunannya diserahkan oleh lembaga yang berwenang di bawah naungan negara tanpa terkecuali. Norma ini dibuat dikarenakan ketiga norma lainnya belum mampu memberikan jaminan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Norma ini melengkapi norma yang lain yang ada di masyarakat dengan memperkuat sanksi atas pelanggaran norma lainnya, serta mengatur bidang yang belum diatur oleh norma lainnya. Itu saja dari saya kepada pemateri selanjutnya. Ilmu perundang-undangan sebelum adanya norma. Jadi perlu diketahui sebelum munculnya norma-norma yang tertulis itu masyarakat umum untuk mengandalkan sistem hukum adat atau kebiasaan untuk apa? Untuk mengatur kehidupan mereka. Jadi hukum adat ini berkembang dari praktik-praktik yang telah berlangsung dalam masyarakat selama bertahun-tahun dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena bersifat lisan, hukum adat ini cenderung lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Nah, ilmu perundang-undangan ini sebelum adanya norma itu juga mengalami tahapan-tahapan dalam proses pembentukannya, yang mana melibatkan interaksi antara berbagai faktor. Yang pertama yaitu tahapan identifikasi masalah hukum. Pada tahapan ini yang mana proses dimulainya dengan mengidentifikasi masalah atau isu hukum yang memerlukan regulasi baru atau perubahan dalam peraturan yang sudah ada. Terus yang kedua ada penelitian dan analisis. Pada tahap ini melibatkan penelitian yang mendalam dan analisis terhadap isu hukum yang diidentifikasi. Nah, penelitian ini dapat mencakup studi kasus, pengumpulan data, tujuan tinjauan literatur, serta konsultasi dengan pakar hukum dan pemangku kepentingan terkait. Dan nomor 3 yaitu perumusan konsep solusi.
Nah, berdasarkan penelitian dan analisis, konsep solusi atau pendekatan hukum untuk menangani masalah tersebut dirumuskan. Ini melibatkan pemikiran kreatif, inovatif untuk apa? Untuk menciptakan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan kebutuhan masyarakat eh, pada saat itu. Terus yang selanjutnya yaitu ada konsultasi stakeholder, yang mana setelah dari tahapan konsep solusi ini kemudian dibahas dan dikonsultasikan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Nah, konsultasi ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan mencerminkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat. Nah, untuk selanjutnya yaitu rancangan peraturan. Nah, setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan, rancangan peraturan atau proposal perubahan hukum ini disusun. Jadi setelah melakukan konsultasi tersebut, itu menyusun rancangan peraturan. Nah, ini melibatkan apa? Melibatkan penulisan teks hukum yang jelas dan tepat, serta mempertimbangkan implikasi hukumnya. Terus yang selanjutnya yaitu ada advokasi dan lobbying, yang mana untuk mendukung rancangan peraturan tersebut, proses tahapan advokasi ini dilakukan untuk memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang berwenang dan berpengaruh dalam proses pembentukan hukum. Nah, setelah adanya tahapan advokasi, tahapan selanjutnya yaitu pengesahan, yang mana rancangan peraturan tersebut kemudian diajukan untuk pengesahan oleh badan legislatif atau lembaga yang berwenang. Proses pengesahan ini melibatkan debat, negosiasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota badan legislatif atau lembaga yang relevan. Nah, setelah pengesahan, ini ada penetapan. Nah, proses penetapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terakhir yaitu ada penetapan, yang mana setelah disetujui oleh badan legislatif atau lembaga yang berwenang, ini peraturan tersebut ditetapkan dan diumumkan secara resmi. Ini menetapkan peraturan baru atau perubahan dalam hukum dan memberikannya status hukum yang mengikat. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kedudukan norma dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwasannya sistem hierarki perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang mana yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kemudian ketiga Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, keempat Peraturan Daerah Provinsi, termasuk yang di dalamnya konun yang berlaku di Provinsi Aceh, dan peraturan daerah khusus atau Perdasus, serta peraturan daerah provinsi atau Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, kemudian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia sebagai aturan dasar negara atau aturan pokok negara yang jelas tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia berada dalam suatu sistem yang bertingkat-tingkat sampai pada suatu norma dasar negara atau stat fundamental norm Republik Indonesia, yakni Pancasila. Nah, kelima Pancasila dari Pancasila dalam kedudukannya sebagai cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara positif merupakan bintang pemandu yang memberikan bimbingan dan pedoman dalam semua kegiatan, memberi isi kepada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, norma dasar, maksud dari norma dasar yakni merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi
dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi. Tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan presuppose atau keseharusan norma yang ada di bawahnya itu harus tidak melenceng dari norma dasar tadi. Kemudian teori yang dikemukakan oleh Benjamin Aksin yang ditulis dalam bukunya diberi judul Law, State and International Legal Order. Benjamin Aksin mengemukakan bahwa pembentukan norma-norma hukum publik itu berbeda dengan pembentukan norma-norma hukum private, karena apabila kita lihat dari struktur norma atau norm struktur, maka hukum di publik itu berada di atas hukum privat. Sedangkan apabila dilihat dari struktur lembaga atau institusional struktur, maka public authorities terletak pada population. Nah, maksud teori ini yakni dalam pembentukan norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga negara seperti penguasa negara atau wakil-wakil rakyat, atau disebut juga suprastruktur, sedangkan norma-norma hukum privat yang dibentuk masyarakat kedudukannya di bawah norma hukum publik yang disebut dengan infrastruktur. Nah, jadi sehingga dalam hal ini terlihat jelas bahwa norma-norma hukum yang diciptakan oleh lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Oleh karena norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara, sebenarnya pembentukannya harus dilakukan secara lebih hati-hati, sebab norma-norma hukum publik ini harus dapat memenuhi kehendak serta keinginan masyarakat. Jadi berbeda dengan pembentukannya norma-norma hukum privat. Norma-norma hukum privat sesuai dengan kehendak atau keinginan masyarakat. Oleh karena hukum privat ini dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi-transaksi yang bersifat berdata, sehingga masyarakat dapat merasakan sendiri apakah norma hukum itu sesuai atau tidak dengan kehendak atau keinginan mereka. Kemudian norma-norma tersebut sudah ada semenjak masa prapenjajahan, yang dimana pada masa tersebut bercorak pluralistik yang ditandai keragaman hukum yang berlaku, termasuk hukum adat dan Islam. Maka tidak menjadi pertanyaan jika norma masuk dalam tata hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai contoh, sebagaimana kita ketahui bahwa hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama, yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya untuk ketertiban dalam bermasyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh suprastruktur tadi atau lembaga legislatif. Kemudian setelah adanya amandemen konstitusi 7 sampai 18 Agustus tahun 2000, hukum adat diakui sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2 yang menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Nah, hal ini tidak memberikan tempat secara formil hukum adat sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan putusan hakim, atau pendapat para sarjana. Nah, dari materi yang bisa saya sampaikan itu dapat disimpulkan bahwa norma dapat masuk dalam perundang-undangan Indonesia setelah diakui secara formil dalam perundang-undangan.
kebiasaan, putusan hakim, atau pendapat para sarjana. Sebab peraturan perundangan terdiri dari undang-undang dan berbagai peraturan perundang-undangan lain. Sedangkan hukum bukan hanya undang-undang, melainkan termasuk juga beberapa kaidah hukum seperti hukum adat, kebiasaan, dan jurisprudensi. Norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Menurut DWP Rutter dalam perpustakaan di Eropa kontinental, yang dimaksud peraturan perundang-undangan atau weight in material zin mengandung 3 unsur, di mana yang pertama yaitu norma hukum. Norma hukum yaitu di antara sifat-sifatnya, yang pertama perintah, larangan, kemudian perizinan, dan pembebasan. Kemudian di sini yang kedua, norma berlaku keluar, di mana maksudnya norma hanya ditunjukkan kepada rakyat, baik dalam hubungan antar sesamanya maupun antar rakyat dan pemerintah. Norma yang mengatur hubungan antar bagian-bagian organisasi pemerintah dianggap bukan norma yang sebenarnya dan hanya dianggap norma organisasi. Kemudian yang ketiga itu norma bersifat umum dalam arti luas. Dalam hal ini terdapat pembedaan antara norma yang umum dan yang individual. Hal ini dilihat dari alamat yang dituju, yaitu ditunjukkan kepada setiap orang atau kepada orang tertentu, serta antara norma yang abstrak dan yang konkret. Jika dilihat hal yang diaturnya, apakah mengatur peristiwa-peristiwa yang tidak tertentu atau mengatur peristiwa-peristiwa yang tertentu. Oke, langsung saja. Berikut adalah contoh atau hasil aturan setelah adanya norma. Yang pertama yaitu undang-undang. Jadi pembentukan undang-undang oleh Badan Legislatif untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, dan juga lain-lain. Yang kedua terdapat peraturan pemerintah. Pemerintah dapat mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih spesifik untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang, seperti peraturan tentang pembangunan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Yang ketiga, terdapat peraturan daerah. Pemerintahan daerah juga dapat membuat peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan masyarakat di wilayahnya, seperti peraturan tentang tata ruang, perizinan usaha, dan pelayanan publik. Berikutnya terdapat kebijakan organisasi. Organisasi atau lembaga mungkin memiliki aturan internal atau kebijakan yang mengatur tata cara kerja, disiplin, dan hak-hak anggotanya. Yang kelima, perjanjian atau kontrak. Individu atau organisasi dapat membuat perjanjian atau kontrak yang mengikat untuk mengatur hubungan hukum mereka, seperti kontrak jual-beli, sewa-menyewa, atau kerjasama bisnis. Nah, yang terakhir terdapat peraturan khusus. Ada juga aturan-aturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur bidang-bidang tertentu seperti peraturan lalu lintas, peraturan kebersihan, atau peraturan tentang perlindungan konsumen. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.